Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E yang terdiri dari Muhammad Anaf Khairinas dengan NIM F1E119041, Cici Putri Rahmayani dengan NIM F1E119048, Raihan Kurnia Yusda dengan NIM F1E119066, dengan saya sendiri, Dewi Sekarkinarsi dengan NIM F1E119112, serta Asmi Fahru Rozi dengan NIM F1E119132, yang merupakan developer dari kelompok C. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai dokumentasi uji perangkat lunak Sistem Informasi Digital Library Universitas Jambi, yang akan dijelaskan oleh Asmi Fahru Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Farrozi, saya akan menjelaskan tentang DUPL dari kelompok developer, kelompok E. Tujuan dari pembuatan dokumen di GLIP Unja ini adalah untuk meninjau kemampuan program yang telah dirancang agar sesuai dengan keinginan dan dari pengguna karena disertai dengan pengujian terhadap keseluruhan perangkat lunak. Lingkungan pengujian perangkat lunak. Perangkat lunak pengujian. Perangkat lunak yang digunakan dalam GLIP Unja itu menggunakan sistem operasi yang digunakan adalah Windows atau Linux. Kemudian menggunakan MySQL sebagai database yang digunakan dalam perangkat lunak. Kemudian HTML script sebagai scripting language. Dan paket aplikasi yang terkait adalah Dreamweaver, Adobe Photoshop Scene. Lisensi perangkat lunak. Semua perangkat lunak pengujian ini memiliki hak pemakaian atau berlisensi. Kemudian ada fungsi produk. Yang pertama ada fungsi login, fungsi untuk memasukkan dari halaman utama atau petugas. Yang kemudian ada fungsi tambah data anggota, fungsi untuk memasukkan data akses anggota sistem. Kemudian ada fungsi logout, fungsi untuk keluar dari halaman utama. Kemudian ada fungsi ubah data anggota, fungsi untuk mengubah data akses anggota sistem, kemudian ada fungsi ubah password. Fungsi ini sebagai proses ubah password admin dan mahasiswa. Kemudian ada fungsi melihat informasi buku. Fungsi ini sebagai proses melihat informasi buku yang tersedia oleh mahasiswa. Kemudian ada fungsi pengembalian. Fungsi ini sebagai proses pengembalian buku oleh admin atau petugas perpustakaan. Kemudian ada fungsi tambah data buku. Fungsi untuk memasukkan data buku oleh admin. Kemudian ada fungsi hapus data buku. Fungsi untuk memasukkan data buku oleh admin. Kemudian ada fungsi ubah data buku. Fungsi untuk mengubah data buku oleh admin. Kemudian fungsi lihat peminjaman buku. Fungsi ini sebagai proses peminjaman buku oleh mahasiswa. Perangkat keras pengujian. Perangkat keras yang diperlukan untuk menguji aplikasi di GLIP Unja ini yang pertama menggunakan prosesor Intel Core Duo prosesor, menggunakan memori RAM 1 GB, menggunakan hard disk 125 GB, menggunakan keyboard dan mouse. Selanjutnya, saya akan menjelaskan material pengujian. Tampilan awal aplikasi di GLIP Unja sebagai berikut. Lalu, halaman beranda merupakan halaman awal saat masuk ke dalam sistem formulasi. Halaman ini juga sekaligus untuk pencarian buku sederhana dengan cara memasukkan kata kunci seperti judul buku, lalu akan ditampilkan buku yang akan dicari. Selanjutnya, gambar untuk tampilan unduhan seperti ini. Halaman unduhan merupakan halaman di mana siapa yang ke halaman bisa melihat laporan perpustakaan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, halaman tampilan login anggota seperti berikut. Login anggota berguna untuk menampilkan halaman portal masuk ke dalam sistem formulasi anggota. Di halaman ini, user harus memasukkan username dan password jika ingin masuk ke dalam sistem formulasi. Lalu ada tampilan login admin. Login admin berguna untuk menampilkan halaman portal masuk ke dalam sistem formulasi admin. Di halaman ini user harus memasukkan username dan password jika ingin masuk ke dalam sistem formulasi admin. Lalu selanjutnya ada tampilan admin setelah login.
Halaman ini adalah halaman setelah admin login, merupakan di dalam halaman tersebut admin dapat menginput buku, menambah peminjaman, menginput anggota, dan juga mengubah password. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, spesifikasi tampilan input buku. Halaman input buku merupakan halaman untuk menginputkan buku yang dilakukan oleh admin dengan memasukkan judul buku, ISBN, penulis, penerbit, jumlah buku, deskripsi, jumlah, dan gambar buku. Selanjutnya, tampilan data buku. Halaman data buku merupakan halaman untuk melihat buku yang telah ditambahkan oleh admin. Selanjutnya, tampilan ubah data buku. Halaman ubah data buku ini merupakan halaman yang digunakan admin untuk mengubah data buku manakala di antara data-data buku yang diinputkan ada kesalahan. Selanjutnya, tampilan data peminjam. Halaman data peminjam merupakan halaman yang digunakan admin untuk melihat siapa saja yang sedang meminjam buku. Di halaman ini, admin juga bisa menambahkan peminjam, mengubah, dan menghapus peminjaman. Selanjutnya, spesifikasi tampilan ubah data peminjam. Halaman ubah data peminjaman digunakan untuk mengubah data-data peminjam, manakala data-data peminjam ada yang salah saat menambahkan peminjam. Data-data yang diubah bisa berupa kode pinjam, username, judul, ISBN, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Baik, selanjutnya ada tampilan input anggota. Halaman input anggota merupakan halaman admin untuk menambahkan anggota perpustakaan dengan mengisi username, nama, password, fakultas, jurusan, serta foto dari calon anggota. Gambar selanjutnya yaitu ada tampilan data anggota. Halaman data anggota merupakan halaman yang digunakan admin untuk melihat anggota-anggota perpustakaan dengan mengetikkan kata kunci di pencarian, misalnya dengan kata kunci nama dari anggota. Halaman ini admin juga bisa menambah, mengubah, dan menghapus anggota. Gambar selanjutnya yaitu tampilan ubah data anggota. Halaman ubah data anggota digunakan untuk mengubah data-data anggota manakala ada salah satu dari data-data anggota yang tidak sesuai. Pengubahan bisa terdiri dari mengubah username, nama, fakultas, jurusan, serta gambar. Dan yang selanjutnya ada tampilan ubah password. Halaman ubah password digunakan untuk mengubah password atau kata sandi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan langsung ke kode programnya. Perkenalkan, saya Rehan Kurnia Yusda dengan NIM F1E119066. Langsung saja ke programnya. Yang mana ini adalah halaman utama atau halaman home yang sudah dijelaskan di DUPL tadi. Yang mana di sini kita bisa mencari halaman home ini, kita bisa mencari pencarian sederhana, pencarian buku, misalnya kita mencari buku pemrograman web. Akan muncul buku yang dicari yaitu pemrograman web dengan nomor ISBN, penulis, penerbit, dan jenis buku dan deskripsi buku masih ada atau apa tidak, dan jumlah buku yang tersedia. Selanjutnya halaman unduhan, yang mana halaman unduhan ini kita bisa mengunduh laporan dari tahun ke tahun. Langsung masuk halaman berita. Yang mana halaman berita ini dimana menyajikan informasi-informasi tentang update dari perpustakaan atau digital library Unja ini. Selanjutnya ke halaman keanggotaan,
Yang mana ini adalah halaman login anggota. Yang mana ini halaman login admin. Mari kita masuk ke login adminnya. Yang mana ini tampilan setelah admin login, yang mana di sini kita bisa menginput buku, input peminjam, dan input anggota, dan ubah password. Mari kita coba input buku. Misalnya saja kita input buku RPL, nomor ISBN, penulis, jenis buku, IP, masih tersedia, buku, put, yang mana data berhasil ditambahkan. Mana data sudah berhasil ditambahkan, yang mana kita di sini kita bisa mengubah dan menghapus datanya. Lalu kita ubah rekayasa perangkat lunak. Simpan, data berhasil disimpan. Dan data berhasil disimpan. Dan kita coba apakah bisa dihapus. Data berhasil dihapus. Data buku rekayasa perangkat lunak tadi sudah dihapus. Kembali lagi kita coba pada input peminjam. Kita input kode peminjam. Username anggota yang dipinjam. Oke, input data berhasil ditambahkan. Yang dipinjam oleh username 066, judul buku pengumuman PHP, tanggal pinjam, tanggal pinjam, dan aksi ubah. Coba kita ubah. Kita ubah kodenya 20. Simpan. Data berhasil diubah. Bisa kita hapus. Data berhasil dihapus. Kembali. Kita coba input anggota. Kemudian di sini admin bisa menginputkan atau menambahkan anggota. Kita tambah. Data berhasil ditambahkan. Dan yang mana ini kata sandinya, kenapa kata sandinya berubah menjadi ini? Karena password ini kami buat, yaitu kami inskripsi di PHP-nya. Jadi si admin tidak bisa melihat password yang dimasukkan oleh si user. Ubah data anggota. Yang mana admin tidak bisa mengubah kata sandi dari si anggotanya. Cuman bisa data-data mentasnya saja yang bisa admin ganti. Data berhasil diubah. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Kembali. Kita coba ubah password yang mana, ini tampilan ubah password si admin. Kita keluar.
Maka setelah logout dia akan kembali ke halaman login admin dan halaman tentang. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami presentasikan. Dan bagaimana kelompok customer, apakah ada pertanyaan atau saran atau kritik, silakan diajukan. Bagaimana kelompok customer? Gimana kelompok customer? Kayaknya sudah pas sih kalau menurut kelompok kami sih sudah pas, sudah sesuai dengan permintaan. Jadi gimana moderator? Ya, kalau sudah cukup untuk kelompok customer, sudahi sajalah. Beneran tidak ada yang ingin ada kritik saran dari kelompok customer? Nanti mimpi-mimpi malam. Sepertinya tidak ada, karena sudah sesuai dengan permintaan dari kelompok kami, terus juga tidak ada terjadinya kesalahan, dan juga dalam hal penjelasan juga semuanya sesuai dan sangat mudah dimengerti. Dia menurut kelompok kami sebagai customer ya sudah sangat memuaskan lah ini, jadi tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, jika kelompok customer juga sudah tidak ada kritik dan saran, baiknya kita cukupkan presentasinya. Kami dari kelompok developer, jika ada yang salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.